Shalom, selamat pagi jemaat gereja Bethel ini sepenuh Yerusalem baru yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita masih di dalam ibadah daring atau online. Dan biarlah di saat ibadah ini kita boleh bersungguh-sungguh beribadah selayaknya kita beribadah di dalam gereja. Kita menggunakan pakaian yang bagus, yang sepantasnya, dan kita boleh sungguh-sungguh memuji Tuhan. Kita menyembah Tuhan dan tidak hanya menonton saja. Puji Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita menundukkan kepala, kita berdoa bersama. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, Allah yang baik, Allah yang setia, Allah yang mengasihi kami. Sungguh kasih-Mu, kesetiaan-Mu tidak terbatas dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan, kami rindu untuk memuji dan menyembah Tuhan pagi ini. Biarlah Roh Kudus menolong setiap kami, setiap jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing, dan kami yang ada di sini. Kami sungguh-sungguh menaikkan pujian kami, hormat kami, sembah kami, hanya bagi Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hanya Yesus yang layak disembah. Alam semesta, seluruh bumi menceritakan kebaikan Tuhan. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan.
disembah, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Namamu besar dan mulia. Semua yang siap memuji Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Tiba saatnya kita semua segenap suku bangsa memuji Tuhan. Ya, hanya bagi Allah Bapa yang duduk di atas takhta. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan takhta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Keselamatan hanya dari Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi Dia. Sebentar kita akan mendengarkan pujian dari Komisi Wanita. Haleluya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah
kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Bapa, Kau setia. Dia sungguh Bapa yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia.
Shalom, Jemaat GBS Yerusalem Baru yang disayang Tuhan dan saya kasihi. Saudara, bagaimana kabar dan kesehatan saudara? Sebagai hamba Tuhan, saya berdoa dan saya selalu rindu mendengar saudara selalu sehat, diberkati oleh Tuhan di tengah-tengah pandemi yang masih belum selesai ini. Saudara, kita akan mendengar renungan firman Tuhan yang berjudul Mawar dan Durinya. Kita tahu bahwa mawar itu adalah bunga cinta. Seseorang yang mengungkapkan cintanya kepada pasangannya, dia mengatakannya dengan membawa sebuah bunga, yaitu bunga mawar. Tapi kita tahu juga bahwa di bawah kuntum bunga mawar, di tengah-tengah batangnya itu saudara, ada beberapa duri-duri. Dan kita tahu itu bukan bunga berduri sebutannya, tetapi tetap bunga mawar. Duri tidak pernah disebut, tetapi kita menyebutnya sebagai bunga mawar. Mawar dicari, dipuja, dibutuhkan, tetapi duri dihindari karena menyakitkan saudara. Dan antara bunga mawar dan durinya ini ada kontroversi. Tidak sama, bahkan berlawanan. Kitab terakhir di Alkitab kita yaitu kitab Wahyu, kita nanti akan baca di pasal 5, itu banyak sekali memuat kontroversi-kontroversi, saudara. Dan menarik bahwa kontroversi hal yang bertentangan di dalam perikop Wahyu pasal 5 ini, itu bisa memberkati kita. Bisa membuat hidup kita ini mengerti rencana Tuhan, terutama rencana di akhir zaman. Karena kitab Wahyu banyak menulis tentang akhir zaman. Mari kita baca Wahyu pasal 5 ayat 1 sampai 8 lebih dulu di bagian pertama dan kedua yang kita renungkan. Lalu nanti kita baca ayat 9 sampai selesai untuk di bagian ketiga dan keempat dari bahan renungan kita. Mari kita lihat Wahyu pasal 5 ayat 1 sampai 8. Maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Tetapi tidak ada seorang pun yang di surga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya. Karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Ayat 5. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda yaitu Tunas Daud telah menang. Sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterainya. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ke-7 roh Allah yang yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang 1 kecapi dan 1 cawan emas penuh dengan kemenyan
itulah doa orang-orang kudus. Saudara, kontroversi yang pertama, hal yang bertentangan di bagian yang pertama dari ayat yang kita baca tadi, saudara, adalah suasana surga dan suasana di bumi pada saat itu. Yohanes berkesempatan mendapat karunia untuk dibawa ke surga dan melihat suasana surga sedemikian mulia, agung, dan luar biasa. Dan itu yang bakalan terjadi di akhir zaman. Tetapi Yohanes di abad pertama itu telah melihat dan menyaksikan semuanya. Karena memang kitab Wahyu adalah kitab apokaliptik. Kitab yang sudah disingkapkan. Bagaikan sebuah mangkuk yang tertelungkup. Apokaliptik artinya sudah ditelentangkan. Sehingga kita bisa melihat isi apa keadaan di dalam mangkuk itu. Begitu juga dengan kitab Wahyu. Saudara berkesempatan melihat isi dari akhir zaman. Dari A sampai Z. Bahkan suasana surga yang dilihat oleh Yohanes. Oh, begitu luar biasa, saudara. Dia melihat sendiri kejadian yang terjadi di surga. Bahkan dia berhadapan dengan Yesus yang dia puja. Dengan Allah Bapa. Dan ada 4 makhluk surgawi beserta 24 tua-tua. Bagaimana suasana di bumi saat itu? Sangat jauh berbeda. Di bumi di tahun 65 sampai 93 saat di mana kitab ini ditulis oleh Yohanes, saudara, dan dikirimkan kepada 7 gereja di Asia Kecil. Di bumi saat itu sedang diperintah oleh seorang kaisar yang namanya Kaisar Domitianus. Seorang kaisar Roma yang begitu kejam dan mengangkat dirinya sendiri sebagai Tuhan. Pendewaan kaisar dan penyamaan dirinya sebagai Tuhan itu sangat-sangat berlebihan, saudara. Bayangkan, saudara, kalau ada seseorang yang memberontak, dia berkata, dia memberontak kepada Tuhan. Padahal memberontak kepada kekaisaran Romawi. Kepada Kaisar Domitianus. Tetapi orang itu diadili, bahkan dihukum, dibunuh. Karena dituduh telah berkhianat dan memberontak kepada Tuhan. Dia menyamakan dirinya sendiri seperti Tuhan. Saudara, tidak hanya itu. Dia membuat patung-patung wajahnya di tempat-tempat keramaian, di tempat-tempat kuil, dan setiap orang harus dan wajib membakar kemenyan untuk menaikkan doa menyembah kepada kaisar ini. Termasuk jemaat-jemaat yang percaya Tuhan. Otomatis mereka menolak. Kami hanya menyembah kepada Yesus, bukan kepada kaisar yang menyamakan dirinya, mensejajarkan dirinya seperti Tuhan, yaitu Kaisar Domitianus. Banyak jemaat yang sudah ditangkap, dibunuh. Saudara, mereka hidup dalam siksaan yang berat, dalam ancaman pembunuhan yang begitu luar biasa oleh Kaisar Domitianus. Sangat berbeda, bukan? Antara kejadian peristiwa di bumi dengan yang disaksikan oleh Yohanes di surga pada saat itu. Karena itu, pelajaran yang pertama kita bisa melihat, saudara, apapun masalahmu di bumi ini, saudara, jangan terpaku untuk melihat masalahmu. Lihatlah di surga. Di tempat Yesus bertahta, memerintah. Saudara, Yohanes menyaksikan Bapa itu memegang gulungan kitab di tangan kanannya. Artinya penguasa sejarah, yaitu Allah sendiri. Dan gulungan kitab itu sudah ditulis bagian dalam dan bagian luarnya. Sudah penuh tulisannya. Artinya
tidak akan ada orang pribadi yang bisa menambahkan apa isi yang sudah dijadikan sejarah dan dipegang, dikontrol oleh tangan Allah sendiri. Jadi saudara tidak perlu takut. Dia memegang sejarah dunia ini. Dan semuanya sudah paripurna. Tinggal kita bergerak menjalaninya. Pandanglah terus kepada Yesus. Sebab di kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 7 berkata begini. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Bukan karena melihat. Saudara jangan hanya melihat apa yang terjadi di sekelilingmu di bumi ini. Tetapi melihatlah dengan imanmu ke arah surga. Ke arah tahta. Yang di sana ada Tuhan Yesus. Memerintah. Membuka. Punya wewenang. Untuk membuka dan seluruh isi dari gulungan kitab yang dimeteraikan. Kitab itu saudara tidak sembarangan boleh dibuka karena dimeteraikan dengan 7 meterai. Angka 7 adalah angka yang sempurna. Dan saudara artinya itu penuh rahasia. Tetapi bagi saudara dan saya tidak ada lagi rahasia karena sudah dibuka oleh Tuhan Yesus. Yohanes melihat bagian yang kedua dari kontroversi ini adalah singa dari Yehuda yang adalah gelar Tuhan Yesus berada di tahtanya. Tetapi serentak dengan itu saudara, yang dilihat oleh Yohanes juga adalah anak domba yang telah disembelih saudara. Saudara luar biasa. Antara ayat 5 Yesus yang disebut singa dari suku Yehuda yaitu tunas Daud. Dan ayat yang ke-6 yaitu berdirilah seekor domba seperti yang telah disembelih. Hal yang berbeda bukan? Singa gambaran daripada binatang yang gagah, perkasa, kuat, dan berbahaya. Tetapi anak domba yang telah disembelih, gambarannya adalah pribadi yang lemah lembut, yang penuh kasih, bahkan telah berkorban menyerahkan nyawanya, telah disembelih. Dan dialah yang berhak membuka seluruh rahasia akhir zaman yang akan terjadi. Ada kontroversi, saudara. Saudara, itulah pribadi Tuhan Yesus yang luar biasa. Bukan Tuhan Yesus itu pribadi yang pagi kedelai, lalu sore menjadi tempe. Pagi adalah singa, sorenya menjadi anak domba yang telah disembelih. Bukan demikian, saudara. Tetapi Yesus menyatakan kuasanya, keperkasaannya kepada musuh-musuh, yaitu kuasa kegelapan seperti singa dari Yehuda. Dan dia akan membela engkau, saudara, di tengah-tengah kesulitanmu, di tengah-tengah keterpurukan kita. Tetapi dia juga pribadi yang telah berkorban. Untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Umat tebusannya. Pribadi yang perkasa, penuh kuasa untuk melawan kuasa-kuasa kegelapan musuh-musuh kita. Tetapi pribadi yang lemah lembut dan bahkan telah berkorban untukmu dan untukku. 24 tua-tua menggambarkan 12 suku di Israel perjanjian lama dan 12 rasul yaitu murid Tuhan Yesus di perjanjian baru. Mereka ini semua adalah umat Tuhan. Baik 12 suku di Israel maupun 12 rasul di perjanjian baru semua mewakili kita. Umat tebusan daripada Tuhan. Dan mereka, ke-24 tua-tua itu menyaksikan pribadi Yesus yang adalah singa dari suku Yehuda, tunas Daud yang penuh kuasa kepada musuh-musuhnya.
tetapi juga pribadi yang lemah lembut seperti anak domba yang telah disembelih. Kita akan melihat bagian yang ketiga dan yang keempat di ayat 9 sampai ayat 14. Kitab Wahyu pasal 5 ayat yang ke-9 sampai 14. Di ayat yang ke-8 ditulis bahwa ke-24 tua-tua di hadapan anak domba itu tersungkur, ya, menyembah. Ayat yang ke-9, dan mereka ke-24 tua-tua itu menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta. Makhluk-makhluk dan tua-tua itu jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Ayat 12. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima 1. Kuasa, 2. Dan kekayaan, 3. Dan hikmat, 4. Dan kekuatan, 5. Dan hormat, 6. Dan kemuliaan, 7. Dan puji-pujian. Kita akan meneliti 7 bagian ini nanti, saudara. Ayat 13. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Ayat 8 dan ayat 14. Bahwa 24 tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah kepada Tuhan Yesus. Bagian yang ketiga kita melihat ada sebuah kontroversi. Bagaimana 24 tua-tua itu orang-orang yang luar biasa. Mereka memakai mahkota, membawa kecapi, dan membawa kemenyan. Sebuah kemuliaan. Bahkan disebutkan mereka adalah raja-raja yang memerintah di muka bumi ini. Yaitu tadi saya katakan mewakili saudara dan saya, umat tebusannya. Di bumi mereka sedang mengalami penderitaan. Tetapi lihat saudara, di akhir zaman ada kemenangan yang sempurna. Yang akan dan pasti dikerjakan oleh Allah. Kemenanganmu dan kemenanganku, saudara. Tetapi lihat kontroversinya, sekalipun mereka memiliki mahkota, memiliki kemuliaan sebagai tua-tua yang dihormati, yang dituakan, saudara. Tetapi mereka jatuh tersungkur menyembah. Bagaimana penyembahanmu dan penyembahanku akhir-akhir ini, saudara? Di tengah-tengah pandemi COVID ini, banyaklah engkau menyembah Tuhan Yesus. Karena memang dia layak untuk disembah. Saudara tidak sendirian. Saya punya pengalaman penting di tengah-tengah pandemi COVID ini, saudara. Saya selalu menyempatkan berdoa dalam penyembahan di dalam roh. Dan itu membuat kita kuat, saudara. Membuat kita bisa bertahan, melewati seluruh apa yang terjadi sebagai ekses akibat daripada pandemi ini. Saudara tetaplah menyembah. Ajak seluruh isi keluargamu berdoa, menyembah, mengakui bahwa Yesus kita adalah singa dari Yehuda, bahkan anak domba yang telah berkorban untukmu dan untukku. Keselamatan sebagai bagian yang sangat penting, mengalahkan maut, sudah dikerjakan, sudah genap di atas kayu salib. Tuhan Yesus mengerjakannya. Apalagi hanya melindungi kita,
membebaskan kita dari wabah corona, itu hal yang sangat mudah bagi Tuhan Yesus. Karena itu, saya ajak saudara-saudara, giatkan, tingkatkan penyembahanmu kepada Tuhan. Yang terakhir, kontroversi yang keempat, adalah tadi yang saya urut. Ada 7 perkara yang dicari oleh manusia di muka bumi ini. Tadi saya sebutkan beberapa hal, yaitu kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Semua manusia mencari itu, saudara. Siapa sih yang tidak ingin kuasa, kekayaan, puji-pujian, hormat, bahkan kemuliaan? Semua orang ingin, saudara. Tetapi itu diberikan kepada Yesus. Hanya satu alasan kenapa Yesus layak menerima ke-7 hal yang diingini manusia, yang dikejar oleh manusia. Bahkan jumlahnya 7 itu adalah sempurna. Tidak ada lagi yang lain yang dicari oleh manusia kecuali memang ke-7 ini, saudara. Kenapa itu layak diberikan kepada Yesus? Karena ayat 12 tadi mengatakan, Dia adalah anak domba yang telah disembelih. Karena itu, saudara, saya ajak saudara-saudara untuk tidak berambisi semata-mata mencari ke-7 itu. Tapi carilah dulu kerajaan Allah beserta seluruh kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu kata Matius 6 ayat 33. Yang diucapkan dari bibir Tuhan Yesus sendiri. Seperti Yesus. Dia tidak mencari ke-7 hal itu, tapi dia menjalani, memikul salib sampai di Golgota. Sampai menyerahkan nyawanya seperti anak domba yang telah disembelih. Maka yang lain itu mengikuti, saudara. Dan itulah yang dilihat oleh Yohanes. Sebagai hamba Tuhan, saya yakin dan percaya. Kalau kita mau pikul salib, mau menderita bersama Yesus, mau menyangkal diri dan melawan kedagingan kita, saudara. Maka saya yakin dan percaya ke-7 hal yang disebutkan di ayat 12 juga menjadi bagianmu. Saya ajak saudara-saudara, memang engkau menginginkan mawar, tetapi ketika ada konsekuensinya, berupa duri-duri itu menusuk kulitmu, saudara. Menusuk tanganmu, tetaplah bersyukur, tetaplah memuji Tuhan. Dan berkata, Tuhan, tanganku yang tertusuk duri ini, artinya aku sudah dekat dengan mawar. Kalau engkau mengalami penderitaan, kesulitan, kesesakan dalam segi ekonomi, seperti engkau tertusuk duri, katakan puji Tuhan, karena sebentar lagi aku dapat bunga mawar. Dapat kekayaan, kemuliaan, puji-pujian, hormat, kuasa, dan yang lain-lain tadi yang disebutkan 7 perkara yang menjadi bagian Tuhan Yesus. Saya yakin dan percaya juga akan menjadi bagian dari kita semua. Amin. Tuhan memberkati. Dan saya serahkan kepada pimpinan pujian untuk menyanyi, berdoa, dan juga kepada Bapak Gembala yang nanti akan menutup dengan doa berkat. Tuhan memberkati, tetaplah jaga kesehatan, dan darah Yesus membungkus kita semua. Amin. Kau pulihkan aku, memandang aku berharga di matamu. Kau selalu ada di setiap jalan hidupku. Kau tegarkan aku, kuatkan aku dengan tangan kasih-Mu. Yakini ku akui betapa Kau setia.
Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan yang selalu menyertai setiap kehidupan kami jemaat Tuhan di tempat ini. Duri, lembah, bahkan padang gurung yang selalu kami lalui. Namun kami yakin penyertaan-Mu ya dan amin di dalam setiap hidup kami. Biarlah firman Tuhan yang menguatkan kami. Roh Kudus yang menuntun setiap hidup kami di pagi hari ini dan seterusnya Tuhan. Kami tidak takut dan kami tidak gentar. Karena kami tahu Engkau beserta di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi hari ini. Kami jemaat Tuhan boleh beribadah kepada-Mu. Boleh memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau ditinggikan di dalam setiap langkah hidup kami. Berkat Roh Kudus menyertai setiap kami, menguatkan kami, menegarkan setiap hati kami. Untuk kami tidak goyah, tetap percaya kepada-Mu Tuhan, beriman kepada-Mu Tuhan, yakin akan janji Tuhan di dalam setiap hidup kami. Kami tolak semua yang membuat kami putus asa, kecewa dan lain sebagainya. Sekali lagi di dalam nama Yesus kami tolak. Kami terima semua yang baik yang dari Tuhan. Yaitu firman-Mu berbicara, firman-Mu menyertai setiap hidup kami. Dan kami mampu melakukannya di dalam setiap hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Berkati hamba-Mu yang sudah Tuhan pakai untuk menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menyegarkan kami, menguatkan kami di pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Terima kasih kami ucapkan kepada hamba-Nya yang telah menyampaikan firman Tuhan siang hari ini. Beberapa pengumuman diantaranya adalah pengumuman persiapan new normal untuk ibadah berikutnya. 1, yaitu penyemprotan desinfektan sebelum dan sesudah ibadah. Yang kedua, jemaat diharapkan untuk menggunakan masker. Yang ketiga, mencuci tangan dengan sempurna. 4, mengukur suhu tubuh di bawah 37,5 derajat Celcius. Yang kelima juga menjaga jarak. Dan yang keenam, tidak bersalaman satu dengan yang lain. Ketujuh, tidak berkumpul setelah ibadah. Dan yang masih beribadah di rumah saja, bagi mereka yang 1, sakit berat atau bawaan diantaranya darah tinggi, kencing manis, stroke dan lain-lain. Yang kedua, anak-anak yang masih melakukan kegiatan ibadah di rumah saja. Yang boleh beribadah adalah orang yang benar-benar sehat dan tetap dengan protokol kesehatan. Demikian pengumuman dan saya mengajak setiap kita untuk berdoa bersama, yaitu doa syafaat untuk jemaat yang sakit, petugas kesehatan dan pemerintahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu kalau hari ini kami boleh beribadah dan menikmati lawatan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami bersama berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang sakit, baik di rumah maupun yang ada di rumah sakit, kami bawa ke dalam tangan-Mu. Tuhan, biarlah belas kasih-Mu Tuhan melawat setiap mereka, memberikan kesabaran buat mereka, kekuatan bagi mereka, bahkan kesembuhan bagi mereka. Mujizat-Mu Engkau nyatakan bagi setiap mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi para tenaga medis, baik itu dokter maupun perawat. Tuhan, Kau memberikan kesehatan, kekuatan yang ekstra bagi mereka, sehingga ketika mereka melayani, bertugas, mereka dapat melakukan dengan nyaman. Tuhan, kami serahkan juga Tuhan, bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu, dari pemerintahan yang tertinggi sampai terendah, kepada Bapak Presiden, para kabinet, dan semua jajarannya Tuhan, kami serahkan Tuhan mereka di dalam menanggulangi wabah pandemi saat ini. Berikanlah hikmat bagi mereka, kemampuan bagi mereka Tuhan untuk menangani semuanya ini Tuhan. Terlebih kami berdoa Tuhan, biarlah belas kasih-Mu Tuhan melawat bangsa Indonesia ini Tuhan. Memulihkan kami semuanya, menjauhkan kami Tuhan dari segala mara bahaya. Dan Tuhan kami percaya berasal dari mula Tuhan kekuatan dan kesembuhan. Dan semua yang terjadi seizin Tuhan, kami percaya yang terbaik Engkau kerjakan bagi kami, bagi bangsa dan negara kami.
Terima kasih ya Bapa, kami serahkan doa sembahyang kami, permohonan kami hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita segera mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita menyanyikan pujian, mari memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Bapa, di akhir daripada ibadah pagi hari ini, tidak ada kata lain keluar dari bibir mulut kami, kecuali kami memuji, mengagungkan Engkau. Karena hanya Engkau lah yang layak kami tinggikan, kami besarkan, kami muliakan. Allah tua-tua Israel yang sudah mengalami berbagai macam persoalan dalam hidupnya, mereka pun rela menundukkan diri menyembah-Mu. Demikian juga apalagi kami Tuhan, yang dibandingkan dengan tua-tua Israel tidak ada apa-apanya. Kami mau menundukkan diri kepada-Mu, kami mau taat akan Engkau, dan kami mau melakukan sesuai kehendak-Mu seperti apa kami dengar lewat firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bentar kami akan mengakhiri pada ini. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani kami, baik yang puji-pujian, yang melayani musik, demikian juga pelayan-pelayan soundman, pelayan multimedia, dan semua yang ambil bagian dalam pelayanan ini. Berkati kami semua. Jemaat yang ada di tempat ini juga Tuhan memberkati semuanya. Tuhan, Engkau sertai, lindungi kami senantiasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Bapa di surga. Pulanglah dan terimalah berkat anugerah kasih karunia Allah. Kiranya damai sejahtera Bapa, dalam kasih Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati saudara mulia ini sampai selama-lamanya, baik dengan berkat kesehatan, berkat pertumbuhan iman, serta berkat-berkat kebutuhan kehidupan sehari-hari. Semua yang baik, yang manis, yang sedap dengar, yang patut dipuji, berlimpah dalam hidup saudara mulai hari ini sampai Kristus datang kali yang kedua. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua sudah berdoa dan ucap syukur. Mari sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati.